Ezio, aku tahu kamu belum pergi. Kamu orang yang pintar. Sangat mudah untuk berbicara dengan orang pintar. Aku bilang aku tahu di mana kamu bersembunyi. Aku khawatir aku tidak bisa menakutimu. Qin Yichen berteriak ke hutan yang luas. Namun, Anda telah melihat sikap kami masing-masing. Saya akui bahwa Anda adalah manusia, dan kita tidak boleh menjadi musuh di antara kita. Jika Anda mau mempercayai saya, Anda mungkin juga berjalan dari bayang-bayang. Bagaimanapun, Qin Yichen memandang Gilgamesh, yang diam-diam menggertakkan giginya. Jangan khawatir, orang ini tidak akan mempermalukanmu denganku. Bajingan, siapa yang mengizinkanmu membuat keputusan untuk raja ini? Tanda seru. Qin Yichen mendengus dingin. Dia memutuskan untuk menemukan kesempatan untuk memukul Gilgamesh. Mulutnya sangat bau. Dia benar-benar harus dipukuli. Minuman dingin Qin Yichen bergema di pegunungan dan hutan. Setelah waktu yang lama, bayangan gelap muncul dengan tenang di samping semua orang. Sangat dekat. Dan muncul perlahan. Bukannya datang dari kejauhan. Apa yang ingin kamu dengar? Meskipun kamu tidak berusaha membantuku, aku memanfaatkanmu. Saudara-saudara akan memiliki dendam yang jelas, dan aku akan mengingatnya. Tebakan Qin Yichen benar. Ezio tidak pergi. Untuk pembunuh bayaran yang menganggap semua peserta dan roh heroik sebagai melemahkan kekuatan Gilgamesh dalam pertempuran cawan suci, Qin Yichen selalu mempertahankan kekaguman dan kewaspadaan. Dia juga yakin bahwa Ezio telah mendengarkan percakapan mereka dalam bayang-bayang. Untuk yang pertama, meskipun dia tidak sekuat Gilgamesh, dia sangat pandai bersembunyi. Selain itu, Gilgamesh jatuh ke dalam kelemahan yang tak terbayangkan untuk membuka segel dan melawan Ares. Ezio ingin melarikan diri, dan dia benar-benar tidak takut pada Gilgamesh saat ini. Tapi dia menyaksikan semuanya dengan tenang, sampai Qin Yichen menghentikan Gilgamesh dan Arthur, dan kemudian berjalan keluar dari kegelapan. Dia benar-benar memiliki kesempatan untuk menang. Sepertinya dia selalu menjadi pemenang. Tapi yang mengejutkan Qin Yichen adalah suara Ezio serak, dan kali ini sepertinya tidak datang dari segala arah. Ezio berdiri di depannya. Di bawah jubah, suaranya serak. Qin Yichen bahkan menyadari bahwa meskipun jubah abu-abu menutupi bagian atas wajah Ezio, tampaknya ada air mata di pipi terbuka yang sulit untuk dihapus. Orang ini, menangis. Tanda seru. Qin Yichen terkejut, lalu tiba-tiba menyadari. Persaudaraan. Betul sekali. Baru kemudian dia ingat bahwa persaudaraan bukanlah pahlawan Ezio, tetapi pembunuh banyak persaudaraan, serta para pemimpin yang kuat di masa lalu. Ezio hanyalah pemimpin generasi Brotherhood. Dalam pertempuran cawan suci ini, dia sadar kembali, dan kebetulan bertemu dengan dirinya sendiri dan Gilgamesh, hanya untuk melarikan diri ini. Namun, Ezio tidak bisa mengeluarkan semua anggota Brotherhood lainnya. Sisa dari persaudaraan yang kuat, seharusnya, masih dalam pertempuran cawan suci. Qin Yichen hanya merasa tulang punggungnya dingin. Jika Kasa dan Anna tidak dijarah, akibatnya bisa dibayangkan, dan saudara-saudara Ezio yang masih dalam pertempuran cawan suci akan berakhir. Aku takut sekarang. Mereka semua dihancurkan sampai mati oleh Ares. Hati Qin Yichen bergetar. Ketika dia melarikan diri ke celah ruang dan waktu, dia juga diam-diam mengatakan bahwa Ezio bersembunyi di kegelapan, mengambil keuntungan dari celah antara mereka dan Ares, dan masuk ke celah terlebih dahulu, tanpa usaha apapun. Pemenang terbesar. Tapi melihat kembali pada saat ini, Ezio telah mengorbankan nyawa semua saudara yang kuat pada waktu itu. Poin kuncinya adalah bahwa Ezio juga sangat jelas tentang konsekuensi dari pilihannya untuk persaudaraan. Dari bayang-bayang, untuk melarikan diri ke celah ruang dan waktu, bukanlah seorang nelayan. Pada saat itu, Ezio merenggut nyawa semua orang kuat dari persaudaraan. Lompatan itu adalah semua iman. Qin Yichen mengaduk tenggorokannya. Untuk beberapa alasan, dia lebih menghormati pembunuh yang telah bersama bayang-bayang. Ezio tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Altair, Edward, Aya, Jarno. Lompatan itu, persaudaraan, tidak ada lagi saudara. Bayangan membimbing saya. Cahaya para dewa tidak dapat menyinari bayangan. Kejahatan neraka tidak dapat menembus bayangan. Bayangan adalah bayangan. Dan saya, bayangan. Ezio tampaknya berdoa untuk saudara-saudara yang berjalan bersama dalam bayang-bayang. Gilgamesh terhuyung berdiri. Tapi telapak tangan Qin Yichen ditekan pada baju besi perak. Kalian memang pahlawan. Qin Yichen menghela nafas. Pahlawan adalah pahlawan di mana-mana. Dan tidak akan ada perbedaan karena perbedaan di alam semesta. Yah, karena kamu bersedia untuk keluar. Sebaiknya kita duduk dengan tenang dan membuat rencana kita sendiri dan masa depan menjadi jelas. Qin Yichen melirik Ezio. Jubah yang terakhir tampak gemetar. Itu adalah misi persaudaraan yang seberat gunung, yang membuatnya merasa sedih dan marah. Dan Gilgamesh menatap Ezio dengan tajam. Tapi setidaknya duduk, dan sudut mulutnya bercanda. Ya, mari kita bicara tentangmu dulu. Matanya menatap Qin Yichen, seperti pengawasan singa. Zaman besi hitam macam apa sekarang, kan? Hah, bajingan itu telah memonopoli semua aturan.
dan kemudian menyatakan bahwa era raja sudah berakhir? Beritahu raja ini, bagaimana kamu menjadi tuan di era ini ketika kamu direndahkan oleh para bajingan itu? Seolah Qin Yichan muncul dari udara tipis, seorang pria kuat dengan kekuatan untuk mendominasi para dewa, cukup untuk membuat Gilgamesh ragu. Qin Yichan juga tahu betul bahwa di alam semesta ini, di bawah tatanan yang diperintah oleh para dewa, dewa dominan yang muncul dari udara tipis tidak kurang dari itu setelah bencana, umat manusia melahirkan seorang kaisar. Bahkan ini bahkan lebih jarang daripada kelahiran kaisar umat manusia. Bagaimanapun, umat manusia dapat menemukan jalannya dan menggunakan segalanya untuk menghadapinya. Tetapi di alam semesta ini, penguasanya adalah Olympus, dan monopoli satu kekuatan hanya akan membuatnya lebih sulit untuk bangkit. Tapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dijawab oleh Qin Yichan. Bisakah dia memberitahu Gilgamesh bahwa dia berasal dari alam semesta lain? Jangan katakan apakah pihak lain akan mempercayainya. Qin Yichan tidak pernah bisa mengatakannya. Tapi bukan hanya Gilgamesh yang penasaran. Wajah semua orang penuh rasa ingin tahu. Qin Yichan melihat sekeliling dan harus menundukkan kepalanya dan berkata, seperti yang Anda lihat, saya menemukan beberapa peluang. Saya bertemu pisau ini. Dia memberikannya kepada saya. Hukum saya. Qin Yichan mengacu pada Jintu. Faktanya, benar untuk mengatakan itu. Tubuh bawahannya awalnya satu dengan Jintu. Jika tidak ada Jintu, tidak akan ada di mana dia berada hari ini. Tapi Gilgamesh ingin mendengar lebih dari itu. Lalu kenapa kamu tidak bisa dipengaruhi oleh Ares? Ini tidak bisa dilakukan oleh keberanian beberapa orang idiot. Ares itu bajingan. Tapi juga bajingan yang kuat. Begitu dia mengatakan ini, hati Qin Yichan bergetar. Dia melihat panas yang berkobar di pupil darah Gilgamesh. Benar saja, ketika suara Ares pertama kali datang, dan kemarahan setelah Ares, yang pertama menyadarinya. Keanehannya sendiri. Dan ini sebenarnya adalah perhatian terbesar Gilgamesh.